Ibu muda yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya, ternyata istri dari sosok pendakwah. Halo semua, kembali lagi di Afid Berbicara. Ya, kali ini aku akan berbicara tentang kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya yang masih berusia 5 tahun masih menjadi sorotan. Pelaku yang bernama SNF, nama samaran, menghabisi anaknya dengan cara menusuk sang anak menggunakan pisau. Terjadi pada 7 Maret 2024. Sang suami pun memberikan keterangan terkait gelagat aneh pelaku 2 bulan sebelum kejadian pembunuhan. Diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Muhammad Firdaus. Suami pelaku kerap memergoki gelagat aneh istrinya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap suami tersangka, mengetahui ada keanehan lebih kurang 2 bulan terakhir. Keanehan tersebut berupa keterangan pelaku yang kerap mendengar bisikan gaib. Bahkan diketahui dari keterangan sang suami, pelaku sempat membawa 2 anaknya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pergi ke suatu tempat karena ada panggilan atau bisikan gaib itu. Sang suami SNF, MAS, saat itu sedang berada di luar kota. MAS kemudian meminta pihak bandara membantu agar sang istri diantar ke salah satu hotel di Bekasi. SNF check-in di salah satu hotel yang ada di Bekasi sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Polisi pun juga sudah mengecek di hotel itu, dan pihak hotel membenarkan bahwa SNF check-in sekitar jam 11 malam dan check-out sekitar jam 3 dini hari. Dia menyebutkan SNF berjalan kaki bersama kedua anaknya pukul 3 dini hari. Padahal menurut dia pihak hotel telah memanggil taksi yang diminta SNF. Dan polisi pun meyakini mereka berjalan menuju rumahnya yang terletak di perumahan Burgundi, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pada Kamis 7 Maret, MAS disebut tidak bisa menghubungi SNF hingga pukul 10 malam. Dia mengatakan SNF akhirnya menjawab panggilan dari MAS dan menyebut anak mereka sudah pergi jauh. Mendengar jawaban itu, MAS langsung meminta bantuan temannya, yakni saksi NA, untuk mengecek rumah mereka. NA merupakan orang pertama yang melihat tubuh korban AAS 5 tahun berlumuran darah. Saksi yang pertama kali datang ke TKP, saksi inisial NA, bahwasanya pada saat dia ke TKP, dia mengetuk pintu. Dibukalah pintu itu oleh diduga pelaku. Terus menanyakan si anak di mana? Sudah hilang katanya. Seperti itu, kata pelaku. NA pun terus membujuk SNF agar diizinkan masuk ke rumah. Saat masuk, NA pun kaget melihat AAS telah tergeletak berlumuran darah. Dia kemudian melaporkan peristiwa itu ke petugas keamanan kompleks. Usai menghabisi nyawa anak kandungnya, SNF tidak terlihat sedih dan menyesal. Bahkan saat diperiksa penyelidik Polres Bekasi Kota, SNF sempat tertawa. Kalau dari psikologi, tersangka ini terindikasi skizofrenia, kata Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus. Lalu apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Sementara itu, MAS diketahui merupakan ustadz yang cukup aktif berdakwah di sosial medianya. Di akun Instagramnya, MAS sering membuat quotes berisi kalimat-kalimat bijak. MAS juga kerap menjadi pembicara pada beberapa kegiatan keagamaan. Dirinya juga tak jarang membagikan kebersamaan dengan tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, seperti ustadz maupun tokoh-tokoh politik. Setelah melakukan tindakan keji menghabisi nyawa anaknya, SNF kini diamankan oleh polisi guna menjalani proses hukum yang berlaku.
Sementara pada saat penangkapan, pelaku diketahui bersikap kooperatif dan tidak melawan. SNF terancam hukuman penjara 15 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kekerasan Terhadap Anak dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ucap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus. SNF seorang ibu rumah tangga yang mana dia merasakan banyaknya bisikan gaib yang datang ke telinganya untuk menghabisi nyawa anaknya. Lantas, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan berita ini, dan tunggu berita-berita selanjutnya.